Pernah gak sih kalian ngebayangin jatuh cinta sama seseorang yang bahkan gak bisa melihat wajah kita? Kedengarannya cukup sederhana, tapi justru dari situ lahirlah kisah yang pelan-pelan bikin hati kita ikut sesak. Anime ini bukan hanya soal romance, tapi juga tentang dua orang yang sama-sama berusaha menemukan arti dicintai. Cerita diawali ketika seorang wanita yang memiliki keinginan kuat untuk tetap hidup demi seorang pria yang sangat dia cintai. Namun banyak hal yang sulit wanita itu ceritakan padanya sampai akhirnya sesuatu hal terjadi. Malam hari itu, para mahasiswa baru berkumpul di sebuah kafe untuk merayakan tahun pertama di kampus. Kakeru Sorano, sang MC, ketiduran ketika berada di dalam perkumpulan tersebut. Dia mengalami mimpi buruk dan membuat sesak dada. Temannya bernama Ushio Narumi mencoba menyemangatinya. Padahal Kakeru sendiri dipaksa oleh Narumi untuk datang ke acara pesta tersebut. Kakeru tipe orang yang malas berkumpul atau istilahnya introvert guys. Semuanya tampak berusaha untuk membuat circle pertemanan yang baru, sedangkan Kakeru hanya terdiam di tempat duduknya sambil minum es teh. Ketika seisi kafe menyanyikan lagu ulang tahun, yang padahal aku gak tahu ini buat siapa ya, Kakeru tampak merasa risih. Dia sama sekali tidak menikmati suasana di sana. Narumi berkata, ayolah, padahal lagi seru banget loh. Namun seru bagi Kakeru tidak seperti yang ada di acara tersebut. Lalu ada seseorang yang ingin confess ke salah satu gadis yang sedang duduk bersama temannya di pojokan. Kemudian dia ditolak secara mentah-mentah. Kalau gue sih malu. Semua orang menertawakan cowok tersebut dan Kakeru tetap stay calm sambil minum es teh. Kakeru bukanlah tipe orang yang suka caper. Dia juga nggak suka melakukan hal yang dapat memancing perkoro. Lalu Narumi mengajak ke tempat di mana cewek yang barusan menolak confess dari cowok caper tersebut. Kakeru berpikir kalau di situ berasa di dunia yang berbeda dan akhirnya mereka berdua bergabung dengan dua cewek di sana. Tak lupa mereka memperkenalkan diri kepada dua cewek tersebut. Cewek yang baru saja menolak confess dari cowok caper bernama Yuko Hayase dan cewek di sampingnya bernama Koharu Fuyutsuki. Kakeru mengira kalau Koharu sedang melihat ke arah dirinya atau ke arah kerumunan. Namun setelah Kakeru melihat tangan Koharu yang ingin mengambil gelas, dia menyadari kalau Koharu memiliki penglihatan yang buruk. Karena penasaran, Narumi menanyakan hal ini kepada Koharu secara langsung. Koharu lalu menyebutkan bahwa dirinya tidak bisa melihat atau tunanetra. Setelah selesai pesta, Yuko menjelaskan kalau anak-anak maba yang pesta barusan langsung pindah ke meja yang lain setelah tahu kalau Koharu itu tunanetra. Kakeru membayangkan betapa sulitnya sebagai penyandang tunanetra. Kalau Kakeru yang mengalaminya akan sulit melihat cantiknya bulan yang menyinari di malam hari. Ketika mereka bertiga sedang mengobrol, Narumi pun bertanya kepada Koharu, "Oh iya, Fuyutsuki, kamu kan nggak bisa melihat, kok kamu ikut acara kumpul-kumpul?" Koharu bilang kalau dia sebelumnya nggak pernah ikut acara kumpul seperti itu. Kakeru juga bilang hal yang persis sama seperti apa yang diucapkan oleh Koharu. Dan Yuko yang mendengarnya langsung memperlambat langkah kakinya hanya untuk berbicara dengan Kakeru yang ada di belakang. Kakeru bertanya kepada Yuko, apakah kamu sudah berteman lama dengan Koharu? Lalu Yuko membalas, kami mulai dekat pada upacara penerimaan maba. Itu juga karena nama absennya bersebelahan. Lalu Yuko memberitahu kepada Kakeru kalau di kampus ada pekerjaan pemandu mahasiswa yang dimana tugasnya sebagai sukarelawan yang membantu mahasiswa disabilitas. Yuko ikut terlibat sebagai sukarelawan karena dia suka membantu banyak orang dan juga dia diminta Koharu untuk menemaninya di acara hari ini. Ketika sudah resmi sebagai mahasiswa, Koharu ingin mencoba ikut kumpul-kumpul bersama yang lain. Pada saat Kakeru dan Yuko berbicara tentang kelas, Yuko berinisiatif untuk menawarkan pekerjaan kepada Kakeru sebagai pemandu mahasiswa. Yuko berpikir kalau Kakeru mungkin saja bisa memandu Koharu. Dan tiba-tiba Koharu menabrak sepeda yang parkir di area ubin pemandu. Hal seperti ini sangat dilarang ya guys ya. Hargai penyandang disabilitas yang melewati jalan tersebut. Kakeru mencoba untuk mempertimbangkannya kembali untuk bekerja sebagai pemandu mahasiswa. Dan Yuko langsung meminta kontaknya Kakeru. Setelah itu Kakeru membayangkan kejadian yang sudah dia lalui. Ketika kedua orang tuanya bercerai, Kakeru ikut bersama ibunya untuk berpindah-pindah. Kemanapun Kakeru pergi, ia tak pernah benar-benar diterima. Bahkan ketika ia berperilaku baik, malah dibenci. Tetapi hal itulah yang membuat Kakeru merasa lebih baik karena tidak perlu khawatir akan perasaan orang lain. Setelah itu, mereka sampai di apartemen yang ditempati oleh Koharu.
Koharu. Dan tiba-tiba terdengar suara ledakan yang tak jauh dari apartemen, yang diduga suara tersebut berasal dari suara kembang api. Koharu yang penasaran dengan kembang api langsung gercep untuk mencarinya. Dengan kondisinya yang tidak bisa melihat, dia hampir jatuh dari pegangan. Beruntung diselamatkan oleh Kakeru, dan Koharu telah melewatkan pemandangan kembang api barusan. Tapi di sini Kakeru penasaran, kenapa Koharu sangat excited dengan kembang api, sedangkan kondisi dia yang tidak bisa melihat sama sekali. Koharu menjelaskan kalau dia memang suka dengan kembang api. Suatu saat nanti dia ingin bermain kembang api bersama teman-temannya. Kakeru berpikir bagaimana cara dia bermain kembang api di dunia yang tidak bisa dilihat, seperti apa bentuk kembang api yang dia lihat di dunianya. 不思議な人だと思った。見えない世界で花火はどう見えるというのだろう。見えない世界でどうやって花火をするというのだろう。いつか友達と打ち上げ花火してみたいんですよね。 Pada pagi hari, Kakeru memulai jam pertama matkul di kampusnya. Semuanya tampak berjalan normal sampai ia melihat ada Koharu yang sudah duduk di sana. Akan tetapi Kakeru hanya diam saja tanpa menyapa Koharu, dan Koharu pun tidak menyadari keberadaan Kakeru. Kakeru juga sebenarnya dipaksa oleh Yuko untuk menjadi pemandu Koharu. Tapi ya sudahlah, di saat Koharu sedang membaca buku yang menggunakan huruf braille, dia tak sengaja menjatuhkan penanda buku. Kakeru yang melihatnya langsung mengembalikan penanda tersebut. Saat ingin memanggil Koharu, Koharu hanya terdiam dan tidak tahu dari mana asal suara tersebut. Tapi di sini Kakeru langsung menyebut nama Koharu, dan Koharu menyadari kalau suara tersebut memang dari Kakeru. Koharu menganggap kalau suara Kakeru ini cukup unik. Pasalnya kebanyakan orang memulainya dari nada do, tapi bagi Koharu kalau suaranya Kakeru dimulai dari nada fa. Karena sejak kecil Koharu sudah belajar bermain piano. Dia cukup paham tentang not dasar. Dan setelah itu Kakeru mengembalikan penanda buku milik Koharu. Lalu dosen memasuki kelas untuk memulai pelajaran. Ketika jam matkul berlangsung, Kakeru melirik ke arah Koharu yang sedang menggunakan keyboard braille sebagai alat bantu untuk mengikuti pelajaran di kampus. Karena penasaran, Kakeru langsung searching soal keyboard tersebut. Selesai mengikuti matkul, Kakeru berencana untuk langsung pulang. Tapi di satu sisi dia melihat Koharu yang mengeluarkan tongkat jalan, lalu ia mencari tongkat tersebut yang jatuh. Kakeru awalnya cuek, tapi dia menyadari bahwa sekitar mereka tidak ada siapa-siapa lagi. Jadi mau tidak mau dia harus membantu Koharu. Koharu pun tersenyum dan merasa terbantu dengan adanya Kakeru. Lalu Koharu bertanya apakah nanti Kakeru mengikuti sesi matkul kedua, tapi Kakeru menjawab kalau dia hanya ingin langsung pulang saja. Setelah itu Koharu pun meminta Kakeru untuk menemaninya ke tempat yang bisa untuk bersantai. Yuko pun sudah menghubungi Koharu karena dia tidak bisa menemani Koharu sekarang. Kakeru kebingungan, kok bisa Koharu menggunakan smartphone untuk menghubungi temannya? Bukan lewat telepon tapi lewat line. Sebelum itu mereka mampir ke vending machine untuk membeli minuman. Kakeru penasaran dengan Koharu yang asal memilih minuman di sana. Koharu menjelaskan kalau vending machine itu sudah menjadi miliknya, tapi Kakeru mengira kalau orang tuanya Koharu adalah pengelola vending machine. Koharu pun tersenyum dan hanya menertawakan Kakeru, mengira kalau Kakeru itu sedang bercanda. Tapi Kakeru sendiri malah menanggapinya dengan serius. Lalu Koharu menjelaskan kalau vending machine yang digunakan itu seperti Russian roulette. Semisal dia pesan teh susu, terus yang keluar malah sup kacang merah. Atau lebih gampangnya seperti gacha sesuatu guys. Dan Koharu pun sekarang memiliki vending machine favoritnya. Yuko juga memberitahu Koharu tentang tombol-tombol pada mesin itu. Menurut Kakeru, berinteraksi dengannya membuat Kakeru hampir lupa kalau dia tidak bisa melihat. Terlihat juga Koharu sangat nyaman ketika berbicara dengan Kakeru. Begitu juga sebaliknya. Lalu Koharu menjelaskan caranya dia menggunakan smartphone. Smartphone yang dia miliki sudah ada fitur text to speech. Jadi kalau Yuko mengirimkan pesan teks, itu akan diubah ke mode suara hanya dengan sekali tap layar. Terdengar sulit untuk melakukannya sebagai penyandang tunanetra seperti Koharu. Tapi jika kepepet
pet dia bisa melakukan hal apapun. Lalu dia juga bisa mengirim pesan lewat suara ke dalam bentuk teks. Pada dasarnya Koharu sebagai penyandang tunanetra bilang kalau dirinya menjalani hidup yang hampir sama seperti manusia normal pada umumnya. Kakeru sedikit terkejut dengan ucapan Koharu yang seperti itu. Dia merasa dirinya amat mustahil untuk bisa ceria seperti Koharu karena Kakeru berasal dari keluarga yang broken home. Kakeru juga memikirkan berbagai konflik batin yang dialami oleh Koharu hingga saat ini. Bahkan Koharu yang sekarang sudah damai dengan kondisi matanya sendiri. Tapi Kakeru masih tidak mengerti hal apa saja yang boleh ditanyakan kepada Koharu ataupun hal-hal yang dirasa menyakitinya. Dia merasakan ada tembok transparan yang membatasinya dan itu memang diciptakan oleh dirinya sendiri agar orang lain tidak bisa ikut campur dengan permasalahan Kakeru sendiri. Pada saat ia melamun dan overthinking, Koharu meminta kontak line Kakeru dengan scan QR miliknya. Setelah menerima pertemanan, Kakeru melihat foto profil milik Koharu yang berupa bunga putih, bunga yang belum pernah dilihat oleh Kakeru. そのアイコンは見たことのない花の写真だった。わからなくなる。どこまで聞いていいのか。冬月は今までどれほど葛藤したんだろう。